Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amiratu Zakiyah dari Tadris Matematika 6B, NIM 12204183169. Di sini saya akan membahas mengenai ilmu falak. Dalam pembahasan kali ini mencakup 4 hal, yaitu yang pertama pengertian ilmu falak, yang kedua sejarah perkembangan ilmu falak, yang ketiga ragam sistem hisab falak di Indonesia, dan yang terakhir yaitu kedudukan ilmu falak dalam hukum Islam. Yang pertama, pengertian ilmu falak. Menurut bahasa, ilmu falak berarti orbit, lintasan benda-benda langit, peredaran bintang-bintang atau garis edar benda-benda langit dan bumi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, falak diartikan lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, pengetahuan mengenai keadaan peredaran, perhitungan, dan sebagainya pada bintang-bintang, atau disebut dengan ilmu perbintangan. Nama lain ilmu falak menurut etimologi atau secara bahasa ada 4, yakni kosmografi, ilmu rash, ilmu miqat, dan ilmu hisab. Kosmografi berasal dari kosmos yang artinya alam semesta dan graphein yang artinya menulis. Yang kedua yakni ilmu rash. Rash artinya pengamatan karena ilmu ini memerlukan observasi atau suatu pengamatan. Yang ketiga yaitu ilmu miqat. Miqat adalah batas-batas waktu karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Dan yang terakhir yaitu ilmu hisab atau perhitungan. Karena ilmu ini bekerja dengan kalkulasi matematik atau perhitungan. Secara istilah, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk benda-benda langit, baik dari segi bentuk, ukuran, keadaan fisik, posisi, gerakan, dan saling hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Seluk-beluk benda langit yang dimaksud itu diketahui berkat penyelidikan dengan pertolongan ilmu astronomi atau ilmu bintang yang meliputi astronometri, astromekanika, astrofisika, dan kosmogoni. Pembagian ilmu falak secara garis besar ada 2, yaitu ilmu falak ilmi atau nazari dan ilmu falak amali. Ilmu falak ilmi atau nazari yaitu ilmu falak dalam arti astronomi umum. Ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari segi asal mula kejadiannya, bentuk dan himpunannya, jumlah anggotanya, ukuran dan jaraknya, gerak dan gaya tariknya, dan kandungan unsur-unsurnya. Sedangkan untuk ilmu falak amali adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda di langit antara satu sama yang lainnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, ilmu falak amali ini lebih dikenal sebagai ilmu hisab, yaitu ilmu yang memanfaatkan hasil-hasil penyelidikan tentang pola gerakan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari, untuk penentuan bulan komariah, sudut arah kiblat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sejarah ilmu falak. Sejarah ilmu falak. Ilmu falak dapat dikategorikan sebagai ilmu yang sangat tua yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan pada masanya. Ilmu falak dulunya banyak dikenal dengan sebutan ilmu perbintangan yang kemudian tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas penyelidikan manusia terhadap benda-benda langit. Sejarah ilmu falak terbagi menjadi 4, yaitu pada zaman klasik, zaman peradaban Islam, zaman peradaban Eropa, dan di Nusantara. Pada zaman klasik, masyarakat Babilonia 3000 tahun sebelum Masehi sudah menemukan adanya 12 gugusan bintang atau yang sering kita sebut dengan zodiak, yang masing-masing gugusan akan berlalu setelah 30 hari.
Kemudian dari Babilonia tersebut, pedagang-pedagang dari Fenisia membawa ilmu perbintangan ke Yunani sekitar abad keempat sebelum Masehi. Adapun ilmuwan pada zaman klasik antara lain adalah Aristoteles. Lalu masuk pada zaman peradaban Islam. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau Al-Khawarij merupakan ahli ilmu falak yang dikenal dengan pengumpul dan penyusun daftar astronomi tertua dalam bentuk angka-angka pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Selain Al-Khawarizmi, juga banyak ulama muslim yang berkiprah dalam pengembangan ilmu falak. Di antaranya adalah Ma'syar al-Falaki, Abu Raihan al-Bairuni, Ali bin Ahmad an-Nawaswi, dan Naswiruddin at-Tusi. Untuk peradaban di Eropa, dibawa oleh bangsa Eropa dan muncullah Nikolaus Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543. Nikolaus adalah ahli ilmu falak dari Polandia yang mencetuskan teori heliosentris yang terus digunakan sampai sekarang. Dan Galileo Galilei menemukan teleskop yang menguatkan teori Kopernikus tersebut, sehingga ilmu falak kian maju lebih jauh lagi. Sedangkan di Nusantara atau berkembang di Indonesia, menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari adalah bapak ilmu falak di Indonesia. Yang kemudian perkembangan ilmu falak dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Jamil Jambek yang selanjutnya diteruskan oleh anaknya, yaitu Siroj Dahlan dan Sa'adoidin Jambek. Ulama Islam menguasai ilmu falak sehingga mereka memungkinkan untuk melakukan perhitungan untuk menentukan waktu-waktu sholat, sudut arah kiblat, awal bulan Hijriyah, gerhana bulan maupun gerhana matahari. Baik, untuk pembahasan yang ketiga yaitu ragam sistem hisab falak di Indonesia. Ragam sistem hisab falak di Indonesia terbagi menjadi 3 sesuai dengan akurasi yang bervariasi. Yang pertama yaitu sistem takribi, yang kedua sistem tahqiqi, dan yang ketiga sistem tadqiqi. Pada sistem takribi ini derajat akurasinya sangat rendah sehingga mendapatkan sifat yang kurang lebih. Sedangkan untuk sistem tahqiqi lebih tinggi dari sistem takribi, yaitu derajat akurasinya sedang. Dan tahqiqi derajat akurasinya tinggi, di mana beberapa lembaga astronomi juga mengembangkan sistem ini, seperti Badan Meteorologi, Geofisika, Planetarium, dan Observatorium Bosca ITB. Pembahasan yang keempat yakni kedudukan ilmu falak dalam hukum Islam. Bagaimana sih kedudukan ilmu falak dalam hukum Islam? Hukum Islam yang pertama yakni Al-Quran, yang kemudian diperjelas atau ditafsirkan dengan hadis Rasulullah. Dari situ muncullah beberapa ilmu, salah satunya ilmu falak. Nah, untuk aspek penentuan waktu dan tempat atau disebut dengan mawaqit menjadi bagian yang penting dalam pembebanan atau taklif sejumlah pekerjaan atas orang-orang mukallaf, termasuk dalam rukun Islam yakni sholat, zakat, puasa, dan haji yang membutuhkan ilmu falak. Misalnya pada sholat, ilmu falak dibutuhkan untuk menentukan jadwal waktu sholat. Untuk zakat, untuk menentukan kapan waktu kita untuk mengeluarkan zakat. Dan untuk haji, untuk menentukan mikot zamani pada saat haji berlangsung. Juga pada mikot makaninya.
Dapat disimpulkan bahwa ilmu falak itu penting karena ilmu falak turut andil dalam penentuan waktu sholat, penetapan puasa, penetapan hari raya, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.